Pak, banjir Pak, di mana? Di luar. Di dalam Pak. Aku ngapa? Lihat ke atas, itu udah ada lagi atapnya. Jebol. Iya, boleh. Saya pikir masa nggak bisa urusan atap aja. Karena ada bersih. 16, datang 16. Saya melihat kondisi itu ya. Ini kan ada swasta nih, diberikan ke swasta ya. Udah kerjasama. Saya lihat ini akan dapat perlawanan keras dari pedagang. Ada 1.800 pedagang, nggak mau semua, ya. Bayar 350 juta, 700 juta, yang 2 petak barangkali nggak mau. Tapi saya melihat itu, saya mungkin ada solusi. Kedepannya ada solusi. Yang paling ekstrim solusinya, malah saya tantang Samsung sekarang. Saya coba nanti ke Korea juga. Samsung, kenapa iPhone bisa ada pelatihan seperti Apple Academy itu? Samsung belum ada. Sudah mulai kita dekati juga Samsung. Kalau ada Samsung Academy, saya dalam 100 hari ya akan masuk di situ memberantas pungli di pendidikan. Kalau tidak berhasil, saya mundur, saya jadi gubernur. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang politisi senior, banyak atau kenyang di birokrasi karena beliau juga seorang wali kota yang cukup dikenal luas. Sempat juga menjabat sebagai anggota DPR RI dan sekarang ingin mengabdikan diri ke Sumatera Selatan sebagai calon gubernur Sumatera Selatan periode 2024-2029. Langsung saja kita bertemu langsung dengan beliau, Bapak Haji Edi Santana Putra MT. Selamat datang Pak di podcast Info Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahmat, Ya. Rahmat, Romli. Langsung saja Pak, kita konsep Bapak ini era baru Sumsel cerah. Sebenarnya apa Pak yang mau dibarukan dan mau dicerahkan Pak? Ini era baru itu maknanya singkatan juga. Era tuh Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia, calon wakil gubernur. Nah baru ya baru. Kalau era baru ya artinya ada kondisi yang baru, zaman yang baru, era zaman baru ke depan ini. Pokoknya baru lah, semangat baru, harapan baru, dan insya Allah gubernur baru. Ya, jadi inilah yang kita inginkan, adanya perubahan itu. Kemudian Sumsel cerah itu maknanya cerah itu cerdas, sehat, sejahtera. Artinya nanti kita tetap prioritas dengan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian ekonomi kerakyatan supaya masyarakat bisa sejahtera, gitu, cerah. Sejahtera. Nah, terkait dengan kesejahteraan ini, program apa sih yang paling mendesak menurut Pak Edi Santana? Andai kata nanti memimpin Sumatera Selatan. Ya, kita harus masuk semua lini kehidupan masyarakat. Misalnya masyarakat petani, masyarakat nelayan, kemudian pengusaha UMKM. Nah, saya nanti akan konsentrasi ke situ. Misalnya petani ya. Petani kita harga beras itu tidak bisa semuanya naik. Semau kita kan itu diatur kan. Beras tuh ada 12.000, 13.000, 15.000 ya. Terus yang premium ada. Yang rata-rata lah di 12 sampai 15. Nah, bagaimana kita mensejahterakan petani? Hasilnya harus kita tingkatkan, panennya tingkatkan. Misalnya yang 3 ton harus jadi 5 ton. Atau semuanya rata-rata nanti bisa 8 ton. Nah, bagaimana caranya? Dengan teknologi. Saya kan sekolah itu. Jadi di Banyuasin tuh hebatnya sekarang. Ada yang 3 kali setahun. Tapi kita tanya, ada yang 8 ton. Tapi rata. Kalau belum, yang 8 ton kita jadikan semuanya itu bisa 8 ton. Kalau 8 ton, wah
Kalau 1 hektar 8 ton jadi beras 4 ton gitu kan. Kali 4 ton 3 kali panennya 12 ton. 12 ton tuh 12.000 kilogram, Iya. ya kan? Kalau kali 10.000 aja 120 juta per hektar putarannya dalam setahun. Kan petani sejahtera itu nanti. Kalau pegang duit 60 juta, 80 juta keuntungan setahun, saya kira itulah yang harus dilakukan. Nelayan, selama saya di DPR RI kerjasama dengan BMKG, nelayan itu dilatih. Sekarang dengan teknologi juga. Jadi ada aplikasi di BMKG itu. Saya sudah berapa kali buka pelatihan di Sungsang. Nelayan sekarang tidak seperti dulu. Nelayan dulu mencari ikan, nyari bisa dapat, bisa tidak. Tapi sekarang ini nelayan itu menangkap ikan, sudah tahu koordinatnya di mana. Ikan itu ada di mana sudah tahu. Termasuk ombaknya tahu. Oh ini ikannya di koordinat sekian, tapi ombaknya tinggi. Kita harus lewat sini. Nelayan itu bisa menghindari ombak yang tinggi menuju ke tempat pusat ikan yang banyak di koordinat itu. Dia pasti dapat. Dia enggak perlu berminggu-minggu. 1 hari, 2 hari udah pulang, 1 hari udah dapat. Karena menangkap ikan, bukan mencari ikan. Jadi saya konsentrasi di petani, kemudian nelayan, kemudian juga UMKM. Nah, kita harus awasi, bank-bank juga ya, harus memberikan kredit lunak, kredit usaha rakyat, KUR gitu ya, yang banyak, lebih banyak untuk UMKM daripada satu orang dikasih 1 triliun misalnya. Udah berapa ribu UMKM bisa hidup. Kalau sekarang batasnya 100 juta mungkin ya, tanpa agunan. Asal ada, misal di pedagang, oh ada lapaknya, itu sudah bisa. Bank sudah bisa, oh ini benar. Ada usaha, pasti. Misalnya usaha kerupuk, kita lihat ada verifikasinya. Oh memang benar, dia buat usaha kerupuk, dia pinjam 100 juta, kasih 100. Banyak yang bisa itu. Mereka itu yang kelas-kelas 100 juta, itu pegawainya cukup banyak, 5 gitu kan. Nggak bisa menghidupi berapa? 5 kali 5 aja 25 orang. Kalau 1.000 orang, 1.000 usaha sudah 25.000 orang hidup dari situ. Nah ini disinilah upaya kesejahteraan itu kita akan berdayakan, tingkatkan, optimalkan. Itu ke rakyat, ke aparat pemerintah gimana? Ya pemerintah, ya kan pemerintah itu seluruh aktivitas pemerintah itu untuk rakyat. Semua yang kita lakukan, mengelola pemerintahan itu, gubernur, bupati, wali kota, untuk apa? Pada giliran untuk mensejahterakan rakyat, untuk kesejahteraan. Melalui apa ya? Melalui semua bidang, termasuk infrastruktur, apa ya, ekonomi, infrastruktur, semua. Ini jangan ada lagi kemiskinan. Semua harus sejahtera. Padahal ukuran kesejahteraan itu yang mendasar ada 3. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Sandang kira baju gitu. Tapi baju tapi boleh kalau cuma punya 1 miskin. Baju untuk pergi lain, untuk tidur lain, untuk ini kerja lain ya, beda. Itu sudah cukup. Makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari sudah lumayan. Sarapan kan bisa. Ada diversifikasi pangan. Bisa makan ubi rebus, bisa makan roti dan lain-lain. Saya aja makan ubi pagi-pagi kan, ngopi sama ubi, udah kenyang. Tapi siang, malam itu harus. Nah itu 3. Papan, semua harus punya rumah. Kalau satu keluarga itu belum punya rumah, itu masih miskin. Nah gimana upayakan itu mereka bisa punya rumah dengan kredit yang semurah-murah, seringan-ringan.
Saya pernah lakukan di 34 Ulu 10.000 sehari kredit tanpa DP. Kalau orang wah di Jakarta sibuk ini tanpa DP, aku lah lama itu tanpa DP 10.000 sehari. Kemarin saya ke sana 3 hari, Bu, sudah lunas? Belum Pak, berapa setahun lagi? Aku rasanya wah senang banget ya, bangga mana yang aku bangun itu berhasil dan mereka sudah punya aset, tinggal setahun lagi 10.000 sehari pasti bisa lah dia melunasi. Tuh mungkin sekarang udah dapat 10.000, nanti saya hitung bisa nggak 25.000 sehari. Tentu semurah-murahnya itu kita bisa wujudkan dengan subsidi yang sebesar-besarnya. Itu subsidi itu apa? Infrastrukturnya, air bersihnya, sertifikatnya zero, izin nol. Harus bayar izin di situ, apalagi listrik, subsidi juga. Semua subsidi jadi murah. Mungkin rumahnya belum pakai keramik, floor, plafon belum. Murah. Nanti kan dia meningkat ekonominya bisa pasang sendiri. Jadi 34 dulu udah ada lagi yang floor. Semua pakai keramik, pakai ya? plafon, pakai AC malah sekarang. Itu jadi ya gitu. Harus sandang pangan bapak. Ukuran kesejahteraan yang lengkap itu tambah pendidikan, jaminan pendidikan dan kesehatan, pelayanan kesehatan. 5 hal itu baru sejahtera gitu. Nah ini tadi konsep pertanian yang Bapak tawarkan tadi, petani sampai sejahtera, itu harus sejahtera Pak. Sementara Sumsel ini sudah sebagai lumbung pangan nasional. Ini ada konsep apa Pak? Konsep baru apa Pak? Jadi gini ya, saya dalam hati saya, wah ini orang bisa nyebut baik. Ngomong ketahanan pangan, wah kita ini lumbung pangan, nanti kita urus ketahanan pangan. Tapi tidak tahu mulai dari mana. Tidak ada konsep. Harus kita, ya di mana? Di petani itu apa? Ditanya, berapa hasil kamu? Baru 3 ton. Kenapa 3 ton? Belum pakai teknologi. Tidak ada saluran. Ya kan? Tidak ada. Kalau sekarang yang mau 3 kali itu harus ada tanggul, pompa. Kan saya sekolah itu. Jadi urusan begitu bisa lah bibit yang unggul, pupuk yang tersedia gitu ya. Bisa lah Pak. Malah saya pernah tantang di Tanjung Lago ya. Ada petani, Pak saya bisa jadikan sawah Bapak 8 ton 3 kali. Wah Pak kami lah 10 ton. Si petani jawab, wah yang benar. Pakai apa kamu? Pasti Pak, iya ada tanggul, ada pompa kecil. Karena dia skala kecil kan. Dari mana duitnya? Ada aspirasi Pak, anggota DPRD. Nah itu baru mungkin kalau aspirasi DPRD itu begitu yang sini 10 hektar sama 10 hektar petani sejahtera. Nah, saya akan habis-habisan di sini. Aku tahu konsep ketahanan pangan harus melakukan apa itu, saya tahu persis. Dan masalah juga tahu juga Pak ya. Tahu. Saya lihat di mana ya, Rantau Bayur, saya lihat 500 hektar. Langsung saya, wah ini nanam padi seadanya, kamu tebarkan, tinggalkan, nanti panen baru 3 ton. Dari mana Pak Edi tahu? Wah, memang sekolah urusan ini, irigasi urusan. Ini bisa saya jadikan 8 ton. Nah, mana ya? Ada mahal, tanggul. Makanya harus bekerja sama. Pemerintah, petani, pemerintah, swasta. Petani punya lahan, punya tenaga. Pemerintah punya politik anggaran. Buat yang besar-besar bisa dong dia serius didesain benar. Panggil ahlinya. Kalau perlu dari Belanda kita datang tuh bisa. Jadi satu areal misalnya 1.000 hektar. Petani punya ratusan orang, petani punya 1.000 hektar misalnya, itu dikelola. Pemerintah masuk infrastrukturnya, swasta yang ngerjakan sama pemasaran. 3 itu harus kerjasama, tak mungkin
Nanti kalau hasilnya banyak, petani tahu-tahu harganya anjlok, jatuh karena tidak ada swasta ini yang ikut. Nah, saya sudah ketemu Nah ini masalahnya. pembangunan infrastruktur secara merata di Sumatera Selatan, Pak. Jalan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya. Ini koordinasinya nanti seperti apa, Pak, dengan pemerintah daerah di kabupaten kota? Jadi saya di Komisi 5 DPR RI itu kami sudah membuat suatu upaya yang fenomenal. Kami merevisi Undang-Undang Jalan. Undang-Undang Jalan itu Undang-Undang nomor berapa ya? Nomor 20. Sekarang jadi nomor 2 2 tahun yang lalu itu. Intinya apa? Saya termasuk konseptor karena saya orang PU kan. Basis APBN itu saya bilang Kementerian APBN itu untuk kesejahteraan rakyat. APBN bisa masuk dong kemana-mana. Rakyat mana tahu? Rakyat memakai status jalan, mana tahu? Status jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota. Ya bisa dong APBN masuk kabupaten, APBN masuk provinsi. Nah sekarang terjadi turunan dari revisi Undang-Undang Jalan, itu ada impres jalan daerah. Mudah-mudahan ini diteruskan zaman Pak Prabowo Presiden, impres jalan daerah. Artinya nanti jalan yang parah-parah itu bisa masuk APBN. Kalau ada kolaborasi PBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, jalan kita hebat, bagus semua. Nah itu. Jadi kita buat sejarah lah ke depan. Semua jalan itu bisa bagus. Tapi ada kolaborasi. Jangan khawatir yang di daerah-daerah juga nanti APBD provinsi ini tanpa melihat mana itu daerahnya, apa dusun aku gitu kan, pekampung aku, saya tidak pernah melihat itu, tapi seluruh kita merata mana yang setidaknya poros jalan ini semua bagus gitu. Nah ini berkaitan dengan infrastruktur, Pak, utama transportasi. Sudah Palembang sudah macetnya cukup luar biasa. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, jadi ada ide saya gitu ya. LRT kita ini kan hebat nih. Nggak mungkin juga kita, wah ini kalau nggak dipakai kita pindahin aja. Angkut tiang-tiangnya pindah itu, nggak bisa lagi. Artinya apa? LRT ini harus berfungsi dan baik. LRT ini harus optimal. Orang setiap hari harus pakai itu. Yang banyak gitu ya. Karena itu angkutan massal. Nah, ada rencana saya begini. Dari airport LRT itu saya harus coba itu. Sudah naik sampai ujungnya Jakabaring. Tapi stop di situ habis apa? Tidak ada konektivitas moda transportasinya. Nah ini akan saya buat begini ya. Kita buat ada kantong-kantong parkir. Di ujung Jakabaring itu buat terminal kecil. Terminal itu apa? Bus yang bagus-bagus, nanti beli yang besar-besar bagus-bagus, Mercedes itu kerjanya cuman dari Jakabaring ke Unsri, bolak-balik. Seperti shuttle, bisa merek lain juga, bukan hanya Mercedes. Semua merek lah yang bagus. Nah, gunanya apa? Mahasiswa, dosen, pegawai-pegawai di Unsri itu yang puluhan ribu itu bisa manfaatkan transportasi yang murah. Tapi Pak, itu kami parkir di mana? Kita siapkan parkir gratis. Yang naik LRT itu parkirnya gratis. Di mana? Di asrama haji. Itu kan punya provinsi, bisa kita lakukan itu. Di mana lagi? Di Rumah Sakit Siti Fatimah ada lapangan luas, kita buat tempat parkir. Di mana lagi? Palembang Icon. Sebagian kita buat parkir. Pokoknya kalau dia mahasiswa, pegawai Unsri, dosen, gratis parkir.
sampai di Jakabaring berapa tempat nanti ada dibuat, terutama di ujung parkir gratis. Pasti mereka mau naik itu, nyaman, terus busnya nanti nyaman gitu kan. Harus jamu. Jadi dia dari asrama haji misalnya naik sepeda motor terus naik itu nyampe ke Unsri, bolak-balik ya, tinggal itu terukur, waktunya terukur, dia bisa prediksi dari asrama haji ke sana setengah jam, dari setengah jam ke ini Unsri sejam, naik shuttle bus ya, dari shuttle bus. Nah, itu kita pakai, asal ongkosnya juga jangan terlalu mahal. Saya upayakan bisa paling mahal PP itu 20.000 paling berarti mahal. ada subsidi Ya, subsidi kita akan subsidi. Antara lain subsidinya kan parkir gratis. Kalau bisa 15.000 PP. Nah itu nanti subsidinya di mana? Ambil pasti. Apa yang bawa mobil sendiri? Tol 30.000, ya mending taruh di Jakabaring baik mobilnya, atau di asrama haji yang daerah Sukarame kan. Saya yakin LRT itu akan berfungsi dengan baik nanti, dan tidak perlu lagi subsidi listriknya, bisa terbayar lah dari ongkos itu, karena rame. Ngepas jadilah transportasi publik di dunia ini, mana ada yang untung. Ya, tapi itu kan untuk rakyat. Ya, silakan ya, kita subsidi. Satu lagi, Tanjung Carat harus terbangun supaya investasi terbuka, investasi masuk, lapangan kerja terbuka, anak-anak bisa kerja. Itu. Tanjung Carat, Bapak punya impian apa Pak nanti Pak? Tanjung Carat begini, Tanjung Carat itu kalau mau nyontoh yang sudah jadi, Kalimantan Barat, namanya Pelabuhan Kijing. Aku anggota DPR tuh mengunjungi situ. Hebat, jadi sudah. Hati kapal kosong karena jalannya belum selesai, belum ada. Jalannya masih kecil, potensinya tidak sebesar. Aku iri, kenapa tidak di Tanjung Carat terbangun? Mungkin kita harus lobby lagi pusat. Di Pelabuhan Kijing itu dari darat menuju laut dalamnya ke dermaga itu 5,8 kilo. Aku sudah naik, sudah nginjak pelabuhan itu, foto-foto. Di kita cuma 2 kilo temula dalam di Tanjung Carat. Dia selat Karimata, kita selat Bangka, yang lebih ramai dari Laut Cina Selatan. Kalau mau ke Jakarta laut sih paling singkat kan laut situ. Harus terbangun. Ada masalah yang saya kira kurang cerdas begini ya. Tahun 2021 aku anggarkan itu dengan perjuangan. Dapatlah 250 miliar. Jalannya 60 miliar. Tahu-tahu waktu mau 2022 hilang. Bapak Menteri, kenapa hilang anggaran ini? Tanjung Carat. Loh, katanya pimpinan daerahnya minta supaya enggak usah masuk. Ada investor yang datang. Walah. Itu kurang cerdas. Mestinya biar ya, bangun aja dulu. Investor lebih senang. Nah, itu loh. Jadi enggak tahu apa maksudnya. Harusnya sudah terbangun gitu. Harusnya. Walaupun belum cukup. 250 miliar tidak cukup. Mungkin 3 atau 4 triliun baru cukup di Tanjung Carat. Nah, mudah-mudahan nanti aku tongkrong di Komisi 5 sana. Cari tongkrongin di Menteri Perhubungan, di Menteri PU. Kan sudah kenal banyak teman-teman di Komisi 5. Ya saya yakin Tanjung Carat bisa terbangun. Nah ini dari 3 calon yang ada di Pilgub ini, tentu ada basis suara. Mungkin ada pembagian nggak Pak, baik dari Pak Edi sebagai calon gubernur maupun Ibu Rizky Aprilia di
wakil gubernur itu. Ya. Dari Basmala mungkin dari itu. Ya, jadi saya bagi tugasnya dengan Ibu Rizky, ya, Dr. Rizky Aprilia Sayamha. Itu kebetulan gesit tuh calon wakil gubernur, gesit pintar, gitu, cerdas, dan dia itu mereka ini keluarga besar di Basma, kan cucunya Pak almarhum Dr. Andes Zamzami Ahmad, tokoh Golkar juga itu. Jadi saya udah khawatir di Basma gitu. Mereka sedang kerja nih kemana-mana gitu ya, pendekatan dengan keluarga, dengan mana. Yang kedua, mereka ini orang tua dari Rizky ini berpuluh tahun kerja di Lubuk Linggau. Jadi di MLM juga saya sepenuhnya serahkan mereka untuk campaign di sana ya, pendekatan di sana, daripada saya ke Muratara orang nggak tahu gitu ya. Kalau Pak Ridwan Effendi tahu, ya, orang tuanya Rizky juga itu, ibunya, semua keluarga lah, lagi gotong royong keroyokan untuk mendekati rakyat di sana. Basma saya nggak khawatir, keluarga mereka besar. Dan saya di basis saya sendiri, Palembang, Masin, Ubah. Gitu. Nah, kita lagi pendekatan nanti di Oki. Itu suara-suara terbesar kan. Palembang 1.200.000-an, hampir 1,3. Banyuasin 607.000, kan? Oki 550.000, Ubah 450-an apa perasaan. Itu besar-besar. Nah, kalau itu saja sudah bisa kita bagus suaranya, ya insya Allah menang gitu. Nah, dari hasil kunjungan Bapak ke masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi, apa sih yang Bapak dapat mereka tuh yang selama ini yang laporan atau harapan ke Bapak itu seperti apa? Rata-rata harapannya pengen jalan bagus gitu kan. Terus pertanian mereka maju. Nah, saya sampaikan, saya belum gubernur aja urusan jalan Palembang, Betung, Sekayu, Mangunjaya Beliti, Lubuk Linggau. Itu saya yang mendorong dari Komisi 5. Pokoknya harus bagus. Sekarang masih ada pekerjaan pemeliharaan sampai tahun depan, multi years. Nah, itu nanti kita lobby lagi pusat. Nah, ini beruntungnya aku tuh ada di DPR, jadi sudah tahu lah dari situ lah. Ada gubernur deket-deketin situ gitu. Harusnya nggak apa-apa gubernur datang ke situ apa. Banyak teman di situ bisa ketemu, bisa tolong dong jalan ini. Nah, sempat saya ngomong sama Menteri PU Pak Basuki, Pak, mari kita buat sejarah. Sejarah begini, Bapak sebagai Menteri PUPR, saya anggota DPR RI, jalan Palembang, Betung, Sekayu, ya, Sekayu, Mangunjaya Beliti, Linggau, balik lagi Lahat, tebing tinggi, Lahat, Muara ini, balik Palembang, jalan nasional itu zero hole, bagus, bisa nggak Pak kita buat sejarah? Saya tantang itu kan, juga sekarang adalah masuk. Mungkin belum begitu sempurna, tapi sudah lumayan. Ke Sekayu sudah lebih enak sekarang. Tapi nanti ya kita dorong. Saya ikut mendorong ini. Jalan tol ya. Tol Bakauni Palembang. Itu banyak wilayah Lampung. Ya. Walaupun ada yang udah selesai kan. Ada yang rusak-rusak itu saya terus komplain gitu kan. Dibenerin. Nah, Palembang, Prabu Muli, Muara ini Lahat, Lubuk Linggau, ke Bengkulu. Nah, sudah selesai Prabu Muli. Nah, ketika peresmian itu di Prabu Muli saya ikut dengan Pak Jokowi. Kembali ke Senayan, teman-teman Jambi protes. Kenapa jalan tol itu jadi nyimpang ke sana, ke Bengkulu? Padahal Trans Sumatera Highway itu ke Jambi lewatnya. Apa yang terjadi situ perdebatan saya
Saya dorong juga, sudah ke situ dulu. Kenapa? Karena apa? Palembang, Batung, Sungai Lilin, Payung Lecir, Batas Jambi, Tempino, itu wilayah Sumatera Selatan semua. Jadi ruas jalan itu Sumatera Selatan. Kalau tadi dari Bakahuni ke Palembang banyak Lampung, kalau Palembang ke Jambi banyak Sumsel. Ya pun lajulah, silakan. Sama kan? Nah ini sekarang sedang dibangun, mungkin ada halangan di jembatan Musi 5, sebentar lagi ya, bisa selesai. Saya kira nggak sampai 2 tahun bisa selesai. Nah, itu ya. Jadi itu program presiden yang kami dorong di Komisi 5. Bukan berarti yang ke Muara ini stop, tidak, tapi agak melambat saja. Tetap ada sampai Bengkulu. Enak nanti kita seluruh kabupaten kota kecuali 3 Oku, Muratara tidak dilewati tol, yang lain dilewati, ya kan? Itu luar biasa nanti infrastruktur kita. Tinggal jalan nasionalnya bagus, nah, terbuka tempat-tempat wisata, pagar alam itu cuma 3 jam ke pagar alam mungkin ya, tempat yang dingin. Nah, jangan sampai orang Sumsel, orang Palembang yang ke Lampung, itu ya. Kita arahkan itu orang Lampung bisa ke gunung. Gitu kan, ke gunung, pagar alam. Ya. Ini balik lagi kita ke Palembang, Pak. Soal pasar 16 Ilir dan pasar Cinde. Sekarang lagi rame nih soal pasar 16 Ilir nih. Mungkin ada konsep apa, Pak, dari Pak Edi? Begini, kalau saya ini kan banyak yang dorong, Pak jadi wali kota lagi. Nggak bisa sebenarnya, sudah 2 kali. Nah, tapi kalau saya gubernur, saya bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati dalam tanda petik dengan otoritas, kewenangan, politik anggaran, itu bisa bantu wali kota. Saya udah lihat semua permasalahan kota ini. Kota ini jauh turun gitu kan, dan harus dikembalikan ke masa jayanya dulu. Ya, aku kan tahu lah apa yang harus dilakukan. Saya datang ke pasar-pasar. Contoh ya, Pasar Kuto. Pak, banjir Pak. Di mana? Di luar. Di dalam Pak. Aku, ngapa? Lihat ke atas. Itu udah ada lagi atapnya. Jebol. Iya, boleh. Saya pikir masa nggak bisa urusan atap aja. Karena ada bersih. Getih lah, tapi itu mungkin jangan sampai kasihan itu pedagangnya. Nah ini. Kemudian pasar mana skip lumayan lah, masih bagus ya. Tapi perlu direvitalisasi lagi. 16, datang 16. Saya melihat kondisi itu ya. Ini kan ada swasta nih, diberikan ke swasta ya. Udah kerjasama. Saya lihat ini akan dapat perlawanan keras dari pedagang. Ada 1.800 pedagang, nggak mau semua. Ya. Bayar 350 juta, 700 juta, yang 2 petak barangkali nggak mau. Tapi saya melihat itu, saya mungkin ada solusi. Kedepannya ada solusi. Yang paling ekstrim solusinya, ya sudah, gubernur aja sama wali kota beresin itu. Nggak usah serahkan swasta. Ya, cabut lagi gitu, swasta. Udah diputuskan kontrak itu, beresin gubernur dan wali kota beres. Artinya wali kota ini bisa masukkan APBD, gubernur juga bisa dengan sistem penyertaan modal pada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? BUMD Pasar, PD Pasar. Beres, nggak usah pindah lah kamu ya, beresin bayar. Jangan sampai bahaya, jangan sampai tidak nyaman. Saya masuk situ hampir pingsan. 16. Nggak ada oksigennya, nggak bagus itu. Jadi ventilasinya nggak bagus. Nah itu saya pikir wah ini harus cepat dirombak, direnovasi gitu ya. Nah, nanti kita bicarakan. Ada solusi yang ekstrim begitu. Tapi kalau mereka mau dengan swasta silakan. Tapi kalau nggak mau, ya itu solusinya. Jadi ada solusi. Cinde ini harus kita selesaikan masalah gugat-menggugat Berarti, Pak, ini. yang soal pasar 16, banyak pedagang ngomongkan
ketinggian 350 itu sebenarnya seperti memang pandangan itu keberatan apa enggak, Pak? Dia keberatan. Iya. Nah, dan keberatan lagi dia keluar sementara itu. Dia masih tetap di situlah maunya. Nah, saya pikir udahlah, nanti kita rapikan lagi sebentar, separuh dulu, pasang keramik, plafonnya bagus. Nah, nanti kamu metain sendiri. Ini di garis nih, peta, duit sendiri. Mau? Berarti nggak perlu pindah. Hah? Nggak perlu. Nggak perlu pindah. Pindah sebentar. Pindah sebentar, geser sebentar. Mungkin geser padat-padatan. Wah, ruwet di situ. Atau pindahkan dulu ke atas. Selesaikan dulu liftnya, elevator, eskalator. Gitu. Jadi orang naik enak. Nah, sementara ini pindah di atas, ini beresin. Ya kira-kira kalau saya bilang kita beresin plafonnya, sistem ventilasi udara gitu, luas, sama keramik bang. Saya bilang gitu ya, keramik bagus, plafon bagus, lampu-lampu bagus, ada ventilasi gitu. Nah nanti petanya di mana itu? Tinggal kamu bangun sendiri aja. Nah ini standarnya begini, ya kan? Jadi pemerintah tidak begitu banyak keluar, PBD, pedagang juga ikut partisipasi, beresin peta. Dalam pandangan Bapak sekarang ini, Bapak melihat pasal 16 itu apa Pak? Dari kalau lihat di pasal 16, Gini ya, semrawut atau gimana? 16 ilir ini daya tariknya luar biasa. Memang kegiatan ekonomi Palembang itu berpusat di 16 ini. Contoh misalnya ada jukung ya, dari pedalaman dia belanja ini di pasar 16 itu. Rata-rata 200 juta dia beli. Satu jukung. Kan 60 ton banyak. Cuk, dijual lagi kan warung. Semua ada di situ. 16. Dari jarum, celana dalam, BH, ada nggak loh di situ. Partai besar ada. Jadi baju dalam, baju semua. Nah, kerudung ada semua. Jadi itu yang menarik itu kegiatan itu. Dan kan bukan hanya 16 hilir. Ada mungkin kalau dihitung 500-an toko lebih di sana. Iya. Di sekitar 16 hilir dan sekitar itu. Ekonomi yang terbesar putaran di Palembang itu di 16 hilir. Kayak harusnya bagus. Saya bermimpi gini loh. Ada investor gitu ya. Sebenarnya saya dulu ajak Aguan ya. Artagraha ya. Iya. Podomoro gitu. Ajak di situ. Tapi dia belum. Kan dia dari sana. Aguan itu dari 16. 16 Ya. Pak Aguan yang lain sudah masuk. Pak Aguan belum. Wah. Kalau aku masuk, aku nak besar-besaran. Dia pokoknya ada 10 triliun. Nah coba dia bebasin gitu ya. Dan uangnya dibebasin sebelah 16 apa dengan harga pantas. Apa PJKA sana kan. Buat lagi 16 baru 16. Wah di situ pasar semua rapi bagus. Di pinggir sungai itu pinggirannya kita buat pelataran yang bagus seperti di 16 sekarang. Itu saya itu. Bukan dari wali kota, itu bukan dari gubernur, dari Komisi 5 itu. 16 hari depan. Iya, Nah ini pelataran bagus. Nah, itu mimpi saya itu. Seberang hilir bagus, seberang hulu bagus. Udah pelataran gitu ya. Nah kita bangun pasar baru. Harus lebih banyak. Harus ada 16 hilir baru. Harus ada pasar 16. Enggak. Kalau pasar Cide gimana Pak? Sini ada masalah, saya belum mendalam. Saya ke situ, Pak kami tolong Pak, sudah 8 tahun terkatung-katung itu. Sedih, menyedihkan. Kita bahas soal olahraga nih Pak. Jakabaring. Bapak punya pandangan atau konsep Pak di soal Jakabaring Sport City ini? Ya, jadi kalau bicara masalah Jakabaring, itu kita harus juga ingat tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itu mulai dari Gubernur Ramli Hasan Basri. Dialah yang mencanangkan ada proyek reklamasi. Kebetulan aku ditugaskan jadi Pimpro, kalau sekarang Satker lah. Ya. Jadi tahu persis itu.
jengkal demi jengkal Jakabaring itu aku tahu gitu. Nah waktu itu kami buat timbunan, terus jalan poros sampai raya, Lingkar Selatan, saluran-saluran, oke banyak saluran di situ besar-besar, tidak banjir di situ. Jakabaring itu bagus. Kemudian diganti Pak Rosihan Hasan, gubernur. Ada gagasan besar dia jadi tuan rumah PON. Pak Rosihan. Dibangunlah Bumi Sriwijaya, itu Pak Rosihan. 95% bangunan terjadi, ada pemilihan gubernur. Pak Saryal yang menang. Nah, Pak Saryal lah yang jadi tuan rumah kita pada waktu dengan saya wali kota, tuan rumah PON ke-16. Dibangun lagi belakangnya ada 2 gor. Terus perumahan atlet. Iya. Perumahan atlet itu perumahan. Hebat itu konsep itu. Jadi yang bangun swasta, bukan duit pemerintah. Di OP itu ada 2000 rumah kami bangun. Saya ngadepin banyak anggota DPR dari provinsi lain. Ninjau sana marah-marah apa. Mana PON ini nggak siap apa segala macam lah. Hotel, memang hotel belum ada, baru Novotel. Di mana kami tidur? Nah, kita selesaikan dengan baik. Jalannya mulus, terang, air bersih bagus, perumahan itu. Satu rumah tipe 36 itu kami pasang ranjang untuk 4 orang, 4 atlet. Jadi ada ruang tamu, ada kamar mandi bagus, AC-nya 3. Bayangkan tipe 36 masih 3. Dingin mati lah ya. Jadi begitu datang udah selesai, rumput sudah bagus. Kaget mereka itu. Yang tadi mau nyewa rumah apa, berebut pindah situ. 2.000 rumah berarti 8.000 daya tampung yang pada untuk atlet cukup. Tinggal official apa itu nambah-nambah hotel. Sukses besar PON itu karena nyaman perumahannya, ininya juga kan stadionnya bagus, walaupun belum lengkap. Nah kemudian SEA Games Pak Alex sudah SEA Games Pak Alex ya, tinggal Pak Alex bangun banyak, bangun sukses, bangun termasuk Wisma Atlet. Si rumah tadi sudah diambil orang. Jadi konsep yang rumah tadi dijual langsung ke orang per orang, tapi dipinjam selama PON. Itu luar biasa konsep. Belum bisa diturut oleh provinsi lain itu. Harusnya gitu. Kenapa susah-susah? Suruh swasta bangun dekat tempat pertandingan pusatnya kan. Nanti mereka beli, cicil, pinjam, sewa atau 2 minggu 3 minggu kan. Atau sebulan kata. Luar biasa itu. Nah, zaman Pak Alex udah lebih bagus, ada Wisma Atlet apa ya. Nah ini bangunan banyak. Itu makanya sudah Pak Alex kan Pak Herman Deru ya. Dia ngomong beliau, buatlah prasasti di situ. Ramli Hasan Basri, Rosihan Arsad, Saryal Usman, Alex Nurdin, nanti ada Herman Deru, tapi harus ada yang dibangun. Kalau udah ada yang dibangun, malu kita naruh nama setmu gitu. Nah ini ternyata Jakabaring Sports City itu diserahkan ke swasta. Tapi sekarang ini lihat situ kondisinya tidak baik-baik saja. Pemeliharaan itu kurang gitu kan. Iya. Kalau zaman Pak Alex itu BLU itu, bukan diserahkan swasta. Rumputnya apa teratur, apa dicat. Kalau jalannya jelek diberesin. Ini udah mulai becek-becek. Gedungnya juga waktu ada kampanye Presiden Wapres, Gibran yang ke sana, saya datang. Ini gedung nggak pernah dicat, banyak kotor lah, nggak bagus gitu. Dining room itu sudah
Padahal dulu bagus sekali. Baik, Nah, jadi kurang pemeliharaan. Nah, yang ada saja kurang pemeliharaan. Jangankan bangun baru, yang ada kurang pemeliharaan. Itu yang terjadi di sana. Insya Allah kalau saya gubernur, kita adakan event-event internasional lagi. Sepak bola, Sriwijaya FC. Cari pemain-pemain bagus. Jadikan Sriwijaya FC Liga Utama lagi. Masa jadi Liga 1, Liga 2 malah turun ya. Nah ini, gimana caranya? Kan banyak perusahaan-perusahaan tambang, ada puluhan. Saya kira mau kalau dekat. Kamu yang gaji ya, itu kita ambil sekelas-kelas kayak Amba dulu, atau nanti yang sudah mulai umurnya mulai tidak di pemain nasional lagi itu, yang sekarang dibina Sintayong ya, itu bisa kita ambil, cukupkan dia kesejahteraannya. Misalnya satu perusahaan masa tidak mampu, kan? Batu bara yang kecil tapi triliun itu, omsetnya triliun, masa tidak bisa bantu? Bisa. CSR-nya harus kewajiban juga, PTBA, Pusri, apalagi Semen Batu Raja, Pertamina, dan banyak perusahaan-perusahaan asing, ada perusahaan-perusahaan yang kecil harus melaksanakan CSR itu dengan sebaik-baiknya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya gitu. Salah satunya itu kemajuan olahraga. Gampang ramai, jangan masuk atlet bayar bayar parkir, bayar masuk atau mau pakai sarana prasarananya, gedungnya tidak bisa. Atlet harusnya bebas untuk atlet. Kalau untuk meramaikan situ ya harus ada event apa yang paling menarik, itu eventnya internasional. Gampang, kalau aku gubernur buat aja Gubernur Cup gitu kan, undang dari Thailand, dari sepak bola Thailand, Malaysia, Singapura, kan, Indonesia misalnya, main di situ rame, pasti rame nonton. Silakan bayar tiketnya gitu. Atau klub Sriwijaya FC Selangor misalnya, undang dari Thailand, dari Singapura, yang dekat-dekat kan sudah ramai pasti. Saya kira ini yang untuk menghidupkan sana kan, belum yang lain-lain lah. Iya, event-event lain ya. Event lain ya. Ini satu lagi gue, milenial. Nah ini. Ya, milenial. Punya konsep apa Bapak untuk milenial ini? Nah, saya berpikir ya, wah ini tanggung jawabnya besar sekali terhadap milenial Gen Z, seorang gubernur itu. Jadi harus berpikir keras bagaimana mereka ini bisa menghasilkan uang, bisa bekerja. Nah ini saya merencanakan itu. Kita buat suatu tempat semacam taman besar gitu ya, lengkap kuliner, ada semua di situ, baik kuliner lokal maupun internasional. Ada contohnya di Jakarta, BSD, The Breeze. Banyak tapi mainnya di luar, duduk di luar taman, rimbun gitu kan. Nah, dibuat ada tempat pelatihan, gedung pelatihan untuk anak-anak milenial sama Gen Z yang belum kerja, pengen kerja apa, yang berhubungan dengan digital, cyber gitu ya, cyberpunk. Itu namanya cyberpunk, aman digital nanti, milenial kita namain begitu ya. Kita latih, datang ada kelompok kami, hobinya kami mau jadi konten kreator, latih. Kan harus ada pelatihan. Kita bayar pelatihnya saja, anak-anak gratis gitu. Pengen apa? Kami jadi pengen YouTuber atau jago di TikTok, Instagram, dilatih. Nah, atau pengusaha online. Tuh. Pengusaha online sekarang banyak. Kalau di Jakarta Mangga 2 itu sudah Tanah Abang. Betul ya. Karena apa? Digasak oleh itu penjual online kan,
online shop itu ya. Iya, jadi di situ ada peluang bisnis yang luar biasa. Saya kira anak-anak kita harus dilatih cari uang gitu. Pegawai negeri terbatas, TNI Polri terbatas. Kalau mau masuk itu mau semua kan. Apalagi swasta besar, BUMN terbatas. Apa yang bisa? Yang bisa inilah yang bisa jadi pengusaha. Saya contoh nih, ada seorang anak si A gitu, B, yang satu si A jadi pegawai negeri. Ini sama ya, si B mulainya gitu jadi pengusaha. Kita lihat 10 tahun ini belum kaya si A, si B sudah kaya. Ya, itu jadi itu ya peluang itu yang harus nanti kita latih itu. Termasuk latihan musik, make up, jadi vokalis, kita latih di situ. Gratis, harus gratis supaya menarik. Nah, gimana dari luar kota ada penginapan gratis juga kita buat. Di taman itu nanti luar biasa sih. Saya bisa mewujudkan lebih bagus dari BSD itu. BSD itu dekat Traveloka kantornya, dekat Gojek di situ. Nah, yang begitulah kita. Jadi taman, wifi-nya kencang kan, kecepatan tinggi, anak-anak latih gratis. Satu lagi, saya akan lobby Apple Academy. Udah lihat di Surabaya, di Universitas Ciputra ya. Apple Academy hanya ada di Jakarta, Surabaya, Batam. Palembang belum ada. Itu bagus. Kalau dia ada di dia semua, cuman dia perlu ruangan. Mana ada gedung ruangan, kami masuk semua peralatan dia. Per angkatan dia terima 200. Itu kalau sedang latihan di situ, 200 anak itu sudah dipesan orang. Se-Indonesia ini pesannya. Kami pesannya swasta. Kami mau anak ini kerja di kami. Sudah jamin dan sudah dikasih honor. Setting, dikasih laptop sama itu Apple kan. Malah saya tantang Samsung sekarang. Saya coba nanti ke Korea juga Samsung. Kenapa iPhone bisa ada pelatihan seperti Apple Academy itu? Samsung belum ada. Sudah mulai kita dekati juga Samsung. Kalau ada Samsung Academy gitu. Terus sekarang orang pegang inilah handphone. Ada yang iPhone, ada Samsung, ada yang lain-lain. Itu peluang untuk pelatihan anak-anak gitu. Nah ini dari sisi itu kita akan masuk. Jadi anak-anak milenial tidak usah khawatir. Ke depan kita akan habis-habisan ngurusinnya itu. Pertanyaan, Pak, kami sudah latihan. Gimana? Modal KT, Pak? Tidak ada modal. Nah di sini ya. Bank sulit. Ini kalau pertama sulit, kecuali sudah ada usaha, bank tadi masuk KUR ya, kredit usaha rakyat. Ada lapak usaha dia. Tapi pemula ini gimana? Saya berpikir nanti ada BUMD, bidang logistik gitu ya, yang bisa kerjasama dengan swasta. Saya bidang sembako, minyak, misalnya gula, yang bisa minjamkan anak-anak ini. Atas baju juga bisa, jual pakaian gitu. Sistemnya konsinyasi. Konsinyasi ini ambil dulu baru bayar, laku baru bayar. Kan tidak bermodal ya. Dia jual online. Di rumah dia jual. Dia sudah laku misal baju. Ambil baju 100, ya berapa nilainya? 20 juta misal. Dah nanti kalau laku ambil lagi. Bisa. Baju ibu-ibu yang hebat-hebat itu di Korea, saya udah tanya itu sama teman Korea, Cina juga, cuma 30.000. Katakan 50.000 di toko 120, 150. Mungkin jual online 100. Sudah ada margin ya, sudah ada margin. Nah, masalahnya tidak baca beli 100. Harus beli 1 kontainer. 1 kontainer berapa? 1 miliar. Nah, kalau sudah bicara berapa modal 1 miliar, kan pusing pemula kan. Nah itu bisa kita kerjasama dengan swasta, beli berapa kontainer, suruh anak-anak jual, kita dapat duit, mereka dapat duit, ya dong. Perusahaannya dapat duit,
walaupun masih nunggu sebulan misalnya, anak-anak dapat duit. Nah itu cerah depan ini, masa depan anak-anak milenial ya. milenial. Nah ini terakhir Pak, ini andaikan Bapak terpilih untuk mendapat amanah memimpin Sumatera Selatan, ada program 100 hari nggak atau program Udah itu seperti apa itu Pak? ada 100 hari reformasi birokrasi. Nah contoh gini ya, sekarang mau masuk SMA, SMK, anak-anak itu dipinta, bukan anak yang minta, bapaknya ini kan keluarga dipinta belasan juta. Ini ada yang nangis-nangis ke saya datang, tolong Pak, anak saya mau masuk SMA. Lah masuk aja bukan Pak, dipinta 12 juta Pak, dari mana kami duit. Itu yang terjadi sekarang. Jadi SMA, SMK, mungkin SMP juga diperjualbelikan sudah. Nah ini yang harus kita rubah. Kan? Saya dalam 100 hari ya akan masuk di situ memberantas pungli-pungli di pendidikan. Kalau tidak berhasil, saya mundur, saya jadi gubernur. Pasti bisa, saya dulu pernah melakukan, tidak ada itu. Nah yang sakit hati saya positif tuh. Di Palembang, yang bangun aku, SMA, SMK itu. Kok orang sekarang memperjualbelikan enak. Saya yang bina gurunya, saya yang bangun, belum ada bangunan baru. SMA, mana? Apa nambah? Pada renovasi. Padahal saya dari Komisi 5 dari Jakarta bisa bangun SMA 14 atau SMA 12. Ratusan SD saya bangun. Aspirasi ya. Contoh Padang Selasa SD, bagus banget. Ya. Nah itu aspirasi saya. Yang merah putih ya. Iya betul. Kita bisa. Asal mau ngurusin pendidikan yang bagus, itu bisa. Satu lagi, birokrasi. Aku kan birokrat, tahu lah. Jadi pembinaan itu harus tahu. Birokrasi juga jangan diperjualbelikan. Lelang itu bagus, tapi bukan lelang ini. Lelang pribadi, lelang itu lelang kapabilitas ya, kemampuannya gitu kan, kompetensinya gitu. Bukan karena sanak dulur famili bisa jadi kepala dinas ya. Jadi saya akan berantas juga nepotisme di birokrasi. 100 hari. Ya, mohon maaf gitu. Mohon maaf ya. Ya, karena saya lakukan itu, saya tidak pernah gitu. Waktu wali kota tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau gubernur saya pasti bisa melakukan itu. Nah, 100 hari. 100 hari Pak. Ya. Baik Pak, mungkin kita langsung closing statement. Mungkin ada yang menarik dari Pak Edi Santana untuk masyarakat Sumatera Selatan. Ya, jadi Sumatera Selatan ini harus berubah. Harus ada perubahan. Harus menuju ke kondisi yang lebih baik. Harus diberantas pungli-pungli, nepotisme. Itu. Jadi kalau saya jadi gubernur, itu era baru itu akan ditahu. Era baru itu kan supaya semangatnya baru, harapannya baru, pemimpinnya baru. Era itu Edi Santana dan Rizky Aprilia. Jadi kalau kami memimpin insya Allah gitu, dengan Sumsel cerah tadi bisa kita wujudkan semua. Nah, yang jelas untuk anak-anak ini jangan sampai golput. Semua kita jangan sampai golput. Karena basis-basis saya ini yang besar-besar itu. Kalau golput rugi ya. Anak-anak milenial tadi kan sudah cerita tawarkan program untuk milenial. Semua lini, semua umur kita masuk. Kita akan perbaiki kondisi yang ada sekarang. Jadi tolong kita harus, kalau untuk menang kita harus, kalau untuk berubah kita harus gotong royong. Kita harus ya, cerdas memilih gubernur ke depan. Salah satunya yang punya konsep, ditawarkan konsep yang bagus-bagus, konsep yang besar. Itu mungkin. Jadi pilihlah gubernur yang punya konsep besar,
wakil gubernur yang punya konsep besar di semua bidang, pertanian, nelayan, tahanan pangan tadi kan, semua infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang baik. Karena ini closing statementnya, jangan lupa datang ke TPS, pilih era baru nomor 2. Terima kasih. Oke, baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.